Nak Ranto, Bu Guru bisa minta waktunya sebentar? Selamat pagi Bu, bisa Bu. Ada apa ya? Silakan duduk sebentar ya. Oh nggih, makasih. Jadi di sini Bu Guru meminta waktunya Nak Ranto karena ingin berdiskusi tentang lomba pidato bahasa Inggris yang akan dilaksanakan bulan depan. Nah, di sini Ibu lihat kemampuan bahasa Inggrisnya Nak Ranto itu kan sudah cukup bagus. Nah, bagaimana jika nanti Nak Ranto itu menjadi wakil sekolah kita untuk mengikuti lomba ini? Apakah nanti Nak Ranto kira-kira siap dan bersedia? Sebentar Bu, saya untuk lomba mewakili sekolah itu belum berani Bu. Saya takut nanti malu nggak dapat juara ya. Oh, kira-kira apa yang membuat Nak Ranto itu merasa belum mampu begitu? Saya minder Bu kalau saya bicara di depan umum, apalagi nanti kalau lombanya pidato. Saya takutnya memalu-maluin di depan itu. Gimana Bu? Ya, Ibu paham akan kekhawatiran kamu. Nah, di sini nanti kita akan berdiskusi mengenai itu. Nah, kira-kira setelah diskusi nanti, kira-kira apa yang ingin Nak Ranto capai dari diskusi kita hari ini nanti? Apakah ada peluang saya untuk berani gitu? Mohon bantuan Ibu agar saya itu mempunyai semangat untuk berani. Oke, kalau dari Nak Ranto sendiri dulu, kita coba lihat satu-satu ya. Kira-kira apa yang membuat Nak Ranto ini merasa tidak mampu atau merasa minder karena apa untuk ikut lomba ini? Karena saya yakin bahasa Inggris saya itu belum mampu, masih ada teman-teman yang lebih baik. Apalagi kalau kita membaca di depan umum, itu Bu kelemahan saya. Jadi kalau bisa teman yang lain dulu aja. Oke, jadi ini ya kalau Bu Guru lihat Nak Ranto ini masih merasa minder untuk bicara di depan publik atau di depan umum gitu. Nah, sekarang coba kalau Nak Ranto sendiri merasanya itu masih merasa kurangnya di bagian apanya? Jika saat berpidato atau berbicara di depan umum, itu kira-kira kendalanya apa gitu? Saya kan kurang maksimal dalam belajar bahasa Inggris. Mungkin Ibu bisa memberi solusi mungkin. Apakah ada cara agar saya itu lebih mampu dalam lomba begitu Bu? Oke, kalau menurut Nak Ranta sendiri kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hambatan atau supaya meningkatkan rasa kurang percaya dirinya Nak Ranto? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita perlu latihan gimana Bu? Apakah diperbolehkan di sekolah itu untuk latihan khusus bahasa Inggris ini? Oke, untuk latihan tentu saja boleh. Nah, di sini supaya kita bisa latihan, kira-kira apa saja yang Nak Ranto butuhkan? Saya butuh Mungkin teman untuk Nak latihan Ranto berdialog Bu. Gini. Oh gitu, nggih. Jadi membutuhkan teman ya. Selain itu kira-kira membutuhkan apa lagi? Kalau bisa saya butuh bahan bacaan khususnya dalam percakapan bahasa Inggris Bu. Oke. Nah, untuk menambah bahan bacaan ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan atau yang Nak Ranto ingin lakukan untuk menambah bahan bacaan atau topik pidato nanti? Mungkin bisa pinjam di perpustakaan kalau ada Bu. Atau kalau boleh dari guru bahasa Inggris memberi buku-buku tambahan begitu.
Oke, jadi gini nggih, berarti selain teman, Nak Ranta juga nanti membutuhkan untuk pertambahan literasi dari mungkin perpustakaan dan juga bantuan dari guru bahasa Inggris, begitu nggih maksudnya? Oke, Bu. Oke. Nah, di sini kan kita sudah ada beberapa solusi mengenai hambatan-hambatan yang Nak Rantau khawatirkan tadi. Nah, sekarang kira-kira bagaimana rencana Nak Rantau untuk menyusun latihannya? Kalau bisa setelah pulang sekolah gimana, Bu? Tidak apa Pak, itu Ibu serahkan kepada Nak Ranto, kira-kira untuk jadwalnya itu seperti apa, nanti Nak Ranto bisa susun kira-kira harinya apa, kemudian juga untuk waktunya bagaimana. Kalau Nak Ranto sendiri punya rancangan mungkin untuk jadwalnya itu kapan-kapan saja, kemudian juga jam-jamnya. Kalau dari Nak Ranto sendiri mungkin punya gambaran? Untuk waktu luang yang tidak ada kegiatan yang lain itu bisanya hanya Senin, Rabu, sama Kamis, Bu. Itu pun setelah jam 1. Jam 1, nggih. Nggih. Ya, kemudian kira-kira selain itu, selain sudah ada rencana, kemudian jadwal, kira-kira apa yang Nak Rantau butuhkan lagi? Dukungan dari Nggih. pihak-pihak yang lain mungkin yang ingin Nak Rantau perlukan begitu. Saya juga butuh dukungan. Selain hari ini sama Ibu, mungkin lebih mensupport saya. Bagaimana sih caranya ngomong di depan orang banyak tidak grogi itu loh. Saya butuh itu. Nggih, berarti ada pendamping lagi begitu nggih? Pendamping Nggih. untuk melatih komunikasinya. Ya, kalau Bu Guru simpulkan, ini tadi berarti Nak Rantau sudah menyusun rencananya untuk latihan di hari Senin, Rabu, dan Kamis Nggih. setelah pulang sekolah begitu ya. Iya, Kemudian Bu. juga membutuhkan buku dan juga pelatih. Nah, kira-kira setelah ini semua nanti terpenuhi, kira-kira apakah Nak Rantau akan berkomitmen untuk latihan lomba ini? Iya, Bu. Saya mudah-mudahan bisa melaksanakan latihan. Kalau nanti saya siap, saya harap nanti sekolah kita pun tidak memalu-malukan waktu lomba, Bu. Ya, terima kasih, bagus sekali. Nah, kalau setelah diskusi kita ini, kira-kira apa yang Nak Rantau rasakan? Nah, saya lega, Bu. Berarti nanti mudah-mudahan ketika maju tidak minder lagi. Amin. Apalagi Ya, kalau sekolah mau menyediakan itu tadi, pelatih ataupun teman untuk latihan berbicara bahasa Inggris. Itu. ya, terima kasih. Oke, untuk hari ini mungkin diskusi kita cukup sekian dulu. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi, begitu nggih? Iya, Bu. Nah, sebelumnya juga Ibu mengucapkan terima kasih karena Nak Rantau sudah bersedia untuk mencoba ikut lomba ini. Nah, sekarang Nak Rantau bisa kembali ke kelas. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Demikian untuk coach yang pertama dari Bu Marlinda. Ada waktu sedikit untuk Bu Betty sebagai pengamat untuk menyampaikan. Monggo, Bu. Oke, siap. Terima kasih waktunya. Dari pengamatan yang kami lakukan, yang pertama adalah tujuan sudah jelas, ya. Ada tujuan jelas bahwa Pak Mas Ranto datang untuk membicarakan permasalahan yang sedang dihadapinya, yaitu minder dalam mengikuti lomba. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah, jelas juga ada satu membutuhkan teman. Yang kedua, membutuhkan juga bacaan atau literasi dari perpus atau teman ataupun guru. Kemudian
ada jadwalnya juga. Kemudian rencana aksinya juga jelas, yaitu yang dipilih yang pertama adalah waktu luang, nanti latihan diadakan di waktu luang atau habis pulang sekolah. Kemudian ada buku atau literasi yang digunakan, kemudian ada jadwal dan ada pendamping latihan. Kemudian dari tanggung jawab jelas anak rantau ini mau dan siap untuk lomba. Terima kasih pengamatan dari kami. Waktu kami serahkan. Demikianlah untuk penyampaian coaching yang pertama, kasus 1 dari Bu Marlinda sama coach saya sendiri dan pengamat Bu Betty.